Yayasan Mitra Tani Mandiri atau disingkat YMTM adalah sekelompok orang yang bekerja untuk masyarakat karena percaya bahwa peran mereka sangat dibutuhkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, jadi sudah kurang lebih 3 hari kita melakukan lokakarya tahunan bersama para petani. Dan kemarin juga kita sudah membagi diri dalam kelompok, 7 kelompok besar untuk membahas lebih detail tentang ETK. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana rekapan itu per bidang. YMTM merupakan organisasi yang tidak terlalu besar dengan jumlah staf 22 orang di Kabupaten TTU dan 18 orang di Kabupaten Ngada. Melakukan orientasi di desa dan sekarang saatnya kita akan melakukan ujian untuk mereka bisa apakah layak menjadi staf di lembaga kita ini yang pada akhirnya juga akan kembali kepada kita sebagai petani untuk membantu kita di desa atau tidak. Dan ini YMTM merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bekerja dengan semangat kesukarelaan dan kecintaan kepada masyarakat. Keputusan berhasil atau tidak sangat tergantung kepada kalian, mulai dari lapangan sampai kepada tadi penampilan di dalam di depan. Mensejahterakan masyarakat dan membuka cakrawala pemikiran mereka merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Sementara YMTM turut serta dalam pekerja pengembangan masyarakat ini sebagai suatu keterpanggilan. Mengapa YMTM memilih program pengembangan wana tani? Seperti yang disampaikan pimpinan YMTM, Bapak Vincentius Nurak, wana tani sangat cocok dengan kebutuhan petani di NTT secara umum yang lahannya kritis dan kondisi alamnya kurang menguntungkan. YMTM menempatkan petugas lapangannya untuk tinggal di desa. Pengembangan masyarakat tidaklah mungkin dilaksanakan hanya dengan kunjungan sekali-sekali, melainkan kita harus menjadi bagian dari warga masyarakat. Setiap PL bekerja untuk 1-3 desa berdekatan secara bertahap. Setelah satu desa yang didampinginya berjalan, barulah mulai dengan desa lainnya. Pada suatu waktu tertentu, PL harus keluar dari masyarakat dampingannya atau passing out. Meskipun pendampingan selesai, hubungan dan kerjasama tetap dilanjutkan dalam bentuk kemitraan, konsultasi, dan dialog. Kelompok lain, tapi kegiatannya sudah berjalan seperti sekarang straight kelompok. Ya, maksudnya straight kelompok. Iya. Anggota maksudnya. Oke, ini omong tentang pemberdayaan. Jadi antar masyarakat atau kelompok itu masyarakat. Iya, tapi jangan hanya melihat dekat masyarakat pada saat misa. Belum tentu karena gereja itu agama kita takut supaya tempel langsung di belum tentu agama itu memperhatikan masyarakat kecil. Dekat umat tidak. Ini dilihat bagaimana hubungan. Jangan karena gereja bilang kau takut mati, kau bilang ini dia dekat masyarakat begini, ini dia begini. Tidak mungkin. Sekarang kita lihat gereja kira-kira peranannya untuk masyarakat itu bagaimana? Oke, jadi satu-satu, ayo. Satu-satu, ayo. Jadi begini,
peranan gereja memang dia sangat dekat dengan masyarakat, tetapi pengaruh dia terhadap masyarakat ada atau tidak? Cara kerja YMTM adalah duduk bersama masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi, merencanakan apa yang akan mereka kerjakan, dan menilai hasil-hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan. Dengan rumput sedikit atau dengan apa, harus bisa campur. Paling kurang naik 1 kilo, tapi kita tidak. Jadi paling kurang 1 bulan dia naik 30 kilo. YMTM mendorong masyarakat untuk mengembangkan jaringan kerjasama dengan petani lain dan jaringan multi pihak. Dapat dibayangkan, tanpa kontribusi yang memadai dari kelompok masyarakat ini, biaya pembangunan akan menjadi lebih mahal karena harus mengimpor hasil pertanian dari negara lain. Untuk itu, kita harus meluruskan persepsi yang keliru selama ini, yang cenderung meremehkan profesi sebagai petani, peternak atau nelayan. Kita patut memberikan apresiasi yang pantas kepada Yayasan Mitra Tani Mandiri yang secara konsisten membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para petani melalui program pendampingan. Pembacaan hasil musyawarah petani Timor Barat oleh petugas. Parate. Petani. Yes. Petani. Yes. Petani. Yes. Karena saya untuk membacakan hasil musyawarah petani Timor Barat melalui pengendalian tebas bakar, kita wujudkan kedaulatan pangan. Pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Timor Barat kini berada di ujung tanduk. Mutu lingkungan hidup semakin menurun, daya dukung lahan terus merosot, dan tingkat produktivitas pertanian kian berkurang. Kondisi ini menyebabkan kehidupan petani semakin tidak menentu. Padahal sektor pertanian menjadi andalan masyarakat Timor Barat. Menyadari semakin rumitnya permasalahan tersebut, maka kami, petani Timor Barat, menyelenggarakan musyawarah untuk mencari jalan keluar bersama di Desa Manumian Makun, Kecamatan Diboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2005 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Permasalahan. 1. Tebas bakar masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Timor Barat. 2. Debit air semakin berkurang dan kekeringan berkepanjangan. 3. Sering terjadi kebakaran liar. 4. Tanah semakin kritis, hasil panen semakin menurun. 5. Sumber pendapatan petani terbatas. 6. Upaya konservasi tanah masih terbatas. Harga komoditi pertanian rendah dan dikuasai oleh pengusaha. 8. Penyebaran bahan kimia di desa semakin meningkat, akibatnya menimbulkan ketergantungan. 9. Ada desa yang belum mengembangkan perdes tentang pengelolaan lingkungan hidup atau tebas bakar. 10. Belum ada perda tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengendalian tebas bakar. 11. Pengelolaan sumber daya alam dan perbaikan sistem pertanian cenderung berjangka pendek dan tidak berlanjut. 12. Kurangnya koordinasi antar pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 13. Ada kecenderungan memanfaatkan benih atau bahan dari luar sehingga secara perlahan menggeser bahan
atau pangan lokal. 14. Kemampuan petani dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan masih terbatas. 2 rum potensi. 1. Banyak tersedia benih-benih lokal yang unggul di tingkat petani. 2. Petani punya jenis pangan yang bervariasi. 9. Menghidupkan kembali kearifan lokal untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kehidupan petani seringkali dibicarakan karena mereka selalu terpuruk dalam situasi yang kurang menguntungkan. Infrastruktur yang tidak mendukung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan petani NTT karena pemasaran sulit dan transportasi mahal. Kualitas dan kuantitas hasil produksi yang masih terbatas menyebabkan masih belum adanya jenis usaha ekonomis masyarakat. Hasil-hasil Wanatani mungkin hanya akan sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan subsisten petani apabila tidak ada dukungan kebijakan yang membela mereka. Melihat bahwa perkembangan para petani dari tahun ke tahun ada kesadaran untuk meningkatkan mutu kehidupan. Itu dari pihak gereja kami melihat. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana produktivitas para petani itu didayagunakan untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini pasar. Para pedagang berebut harga para petani itu dengan harga yang sangat rendah. Dan ini saya melihat bahwa ini adalah satu permasalahan. Kita semua terus-menerus mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Tapi setelah itu ada soal di pemasaran. Petani selalu punya posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga komoditinya, harga produksinya. Lalu ada pikiran, apakah pemerintah perlu menetapkan harga? Saya pada kesempatan ini harus mengatakan tidak bisa. Ada beberapa alasan. Mekanisme pasar membuat pemerintah kesulitan untuk menetapkan harga komoditi. Ya, dia mesti dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar. Kalau nanti bupati menetapkan harga kentang di Timur Tengah Utara, itu nanti akan ada protes dari dunia internasional. Karena ya kita masuk dalam mekanisme pasar. Aturan dan kebijakan yang dibutuhkan adalah regulasi pasar, kebijakan yang tidak riskan atau berisiko tinggi bagi petani, kebijakan yang mendorong pengembangan industri yang menyerap produk lokal, dan sebagainya. Kebijakan agar program dilakukan dengan sistem pendampingan yang lebih berarti, perencanaan jangka panjang, monitoring dan evaluasi secara berlanjut juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk pengembangan Wanatani secara lebih luas. Kebijakan penyeragaman komoditi unggulan merupakan salah satu contoh kebijakan yang riskan atau berisiko tinggi bagi petani. Wanatani perlu diperluas agar hasilnya lebih berarti di Kabupaten TTU khususnya dan di NTT dan luar NTT pada umumnya. Tetapi dengan suatu kebebasan dari petani untuk menentukan apa yang terbaik bagi pengelolaan usahanya.